Hai Narani Salam, apa kabar? Sehat semuanya ya. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat cookies bola coklat. Jadi untuk kalian yang ngakunya pecinta coklat, nah jangan dilewatkan ya resep yang satu ini. Teksturnya ini renyah, sedikit ada rasa manis, gurih dan dipadu dengan coklat yang nyoklat banget. Oke, untuk yang ingin menambah variasi kue lebarannya biar isinya nggak itu-itu saja atau ingin dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah ini bisa ya, layak jual banget. Oke, untuk resepnya gampang sekali didapat. Ini bisa dibilang versi ekonomis dan semuanya pasti bisa mempraktekannya ya. Untuk yang ingin tahu gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Nah, itu adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan, bisa di screenshot atau ditulis ya resepnya. Untuk komposisi margarin butter, biar lebih praktisnya, bisa menggunakan kemasan langsung dari pabrik ya. Blue Band Cake and Cookie, atau saya biasanya pakai Royal Palmia. Itu sama saja ya, di dalam satu bungkus itu udah campuran antara butter juga margarin. Jadi kita nggak perlu nge-mix lagi, seperti itu nih. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan mencampurkan margarin butter, lalu gula halus ya. Untuk gula halusnya kita komposisinya 80 gram saja, biar nggak terlalu manis. Soalnya nanti kan di luarnya udah dibalut dengan coklat, biar nggak kemanisan ya. Nah seperti ini. Ini prosesnya bisa di mixer, bisa juga diaduk biasa dengan balon whisk ya. Menyesuaikan peralatan yang kalian punya. Kalau saya ini mixer, tapi ini durasinya nggak usah lama-lama, sebentar saja asal nyampur kayak gitu ya. Kalau udah gula halus sama butter margarinnya masuk seperti ini, untuk step selanjutnya bisa dimasukkan kuning telur sama vanili. Kalau vanilinya tidak punya vanili bubuk, bisa menggunakan vanili cair. Nanti pakai setengah sendok teh saja ya, kayak gitu. Oke, di mix lagi sampai rata. Ingat untuk durasi mixernya ini jangan sampai lebih dari 2 menit ya. Kalau saya tadi 1 menit udah selesai. Udah dimatikan mixernya. Untuk step selanjutnya kita mengaduk bahan keringnya menggunakan spatula atau pakai centong nasi. Kalau saya kebiasaan pakai centong nasi nih biar lebih mantap gitu ya, kan bahannya lebih tebal. Seperti itu nih. Kemudian step selanjutnya kita memasukkan terigu, lalu ada susu bubuk sama maizena. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diayak ya, untuk menghindari bahan-bahan yang masih bergerindil, atau mungkin kita pas membelinya dapat tepung yang kurang bagus. Nah, bisa melalui proses ayak seperti ini, jadi yang masuk ini benar-benar bahan kering yang halus kayak gitu ya, bebas dari kotoran. Oke, diaduk-aduk seperti ini. Oh ya, untuk jenis terigunya saya pakai yang pro sedang, yang segitiga biru. Kalau kalian di rumah adanya yang pro rendah kayak kunci biru, bisa dipakai ya. Nah, untuk tahap selanjutnya setelah terigu ini masuk, bisa diulin dengan tangan. Cuci tangan dulu ya, biar higienis. Soalnya kita akan memastikan bahwa adonan ini udah siap dibentuk kayak gitu ya. Sesuai dengan judulnya, kita akan bikin bola-bola coklat. Jadi adonan nanti bentuknya bulat-bulat ya. Untuk kalian yang nggak punya timbangan, jangan khawatir. Kita mencetaknya pakai sendok takar seperti ini ya. Ini kan satu set ya sendok takarnya. Ada berbagai macam ukuran dan saya pakai yang ukuran 7,5 gram. Ini tulisan di sendoknya 7,5 gram. Kalau kita bikin dalam ukuran peres ya, nanti kalau ditimbang ini beratnya kurang lebihnya 10 gram. Jadi saya pakai sendok dengan ukuran ini. Terus kita ratakan saja ya di bagian permukaannya. Udah gitu aja. Kita cetak dulu ya. Kita bikin ukurannya secara manual seperti ini tanpa timbangan sampai adonan ini habis. Jadi kita mengukurnya pakai sendok takar saja kayak gitu ya. Untuk mempercepat ini nih proses pembuatannya kayak gitu, nggak usah nimbang satu-satu. Kalau udah selesai semuanya jadinya seperti ini, lalu kita masuk di step selanjutnya, membulatkan adonan. Ini gampang banget, cuma di atas telapak tangannya diputar-putar biar membentuk bola-bola kecil seperti ini nih. Oke, kayak gini. Untuk loyangnya saya sengaja alasi dengan kertas roti, kebiasaan sih ya. Kalau kalian tidak punya kertas roti, bisa diolesi sedikit margarin ya di atas permukaan loyangnya, dan diatur, jarak diatur seperti ini ya, biar tidak terlalu berdekatan. Lalu dimasukkan ke dalam oven. Untuk durasi mengovennya antara 30 sampai 35 menit, disesuaikan dengan oven masing-masing. Untuk apinya, api sedang cenderung kecil ya.
Kalau udah matang jadinya seperti ini nih. Dan sambil menunggu cookies ini dingin, kita cairkan coklat batangnya. Dengan cara ditim pakai panci double, yang bawah diisi dengan air panas, lalu yang atas diisi dengan coklat blok. Pakai api kecil saja ya, biar gampang mencairnya. Cukup diaduk-aduk seperti ini sampai meleleh semua. Nah, kalau udah kondisi meleleh kayak gini ya, coklat batangnya, kita siap membalut cookies ini dengan coklat yang udah dicairkan tadi. Dicelup ya satu-satu seperti ini. Semua keseluruhan, gak hanya di bagian atasnya saja, tapi ini semua cookies ini terbalut dengan coklat biar lebih enak ya. Jangan lupa sebelum ini masuk di dalam paper cup, dihentak-hentakkan dulu sebentar kayak gini biar coklatnya agak turun ya. Biar lebih gampang juga memasukkan di dalam paper cupnya. Untuk ukuran paper cup ini yang paling kecil, lalu dimasukkan secara perlahan. Hati-hati ya, jangan buru-buru biar nanti coklatnya nggak belepotan kemana-mana. Nah kayak gini nih, bisa pakai garpu atau pakai sendok kecil, untuk lebih nyamannya kalian pilih sendiri ya. Nah selagi coklat ini masih basah, bisa ditaburi dengan topping. Untuk toppingnya tergantung dengan selera kalian, bisa menggunakan ini nih, speckle rainbow, atau pakai choco chip, atau pakai kacang kenari, terserah ya, menyesuaikan dengan selera masing-masing. Dan jadinya seperti ini nih. Untuk memasukkannya di dalam toples, tunggu sampai permukaan coklat ini benar-benar kering ya. Dan untuk mengeringkannya biar prosesnya cepat, bisa kalian masukkan di dalam kulkas sebentar, atau bisa juga diangin-anginkan di suhu ruang sambil dikipas-kipasin, atau dibiarkan kering begitu saja ya. Tergantung dari kebutuhan nih. Kalau pengen cepat ya masuk kulkas saja. Seperti itu ya. Dan untuk tekstur bagian dalam, karena ini sejenis cookies ya, jadi ini renyah waktu digigit, tapi pas masuk mulut ini lembut kok. Oke, kayak gini. Lalu untuk coklatnya tadi, waktu kita mencairkan memang tidak dicampur dengan apa-apa ya. Jadi pas ini kondisinya udah agak lama, ini kan mengeras di bagian luarnya. Memang sih ada beberapa bakul yang bikin coklat luarnya ini dicampur dengan margarin atau dicampur dengan sedikit susu. Jadi ini permukaan luarnya ini agak lembek. Tapi saya ingin ini benar-benar keras bagian luarnya ya. Benar-benar coklat asli, nggak ada campuran apapun kayak gini. Oke, pas kita buka, nah udah kelihatan banget ini renyah ya untuk cookiesnya. Beda dengan nastar loh teksturnya ya. Kalau kita makan nastar pas pertama kali digigit, ini kan empuk ya nastar ya. Kalau untuk cookies bola coklat ini teksturnya renyah waktu digigit, tapi pas kita kunyah ini lembut. Kayak gitu ya perbedaan. Biar kalian ada sedikit bayangan waktu bikin cookies bola coklat ini nih. Oke, yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, insya Allah layak jual. Kalau ingin dimakan sendiri, untuk variasi toples lebaran di rumah biar isinya nggak itu-itu saja, nah bisa dipraktekkan ya resep yang satu ini nih. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narayanisa Cake. Makasih ya atas kesetaan di channel ini, ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.